Halo guys, welcome back to my channel, channel YouTube Rifasan AKA. Dan pada kesempatan kali ini kita mau ngopi. Apa itu ngopi? Ngopi adalah ngobrol happy dengan tema traveling. Nah, jadi kita di sini kedatangan narasumber dari Kak Wiki. Dia itu emang udah hobi banget soal terkait dari traveling. Jadi kita di sini bakal ngebahas terkait banyak hal guys, baik itu dari persiapannya apa aja, keseruannya apa aja, dan tentunya masih banyak lagi. Oke, saya ingatkan kembali bagi teman-teman semua yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu agar nantinya menerima notifikasi ketika kita upload video terbaru. Seperti apakah keseruan ngobrol happy kita hari ini? Pokoknya langsung aja check it out. Halo Kak Wiki. Halo. Gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Wah, rodok ndredeg ya di wawancara ya. Rodok dredeg. Oke lah, bahasa Wonogiri itu rodok dredeg ya. Biasa lah ya. Mantap. Oke, sekarang kesibukannya ngapain aja nih Kak? Kalau di rumah ya santai ya kan, main game, terus jalan-jalan ya, Terus? skripsian ya, ngeluh ya kan. Mantap lah, kayak nyantai banget ya di rumah. Ya skripsian, pusing juga, Santai tapi lah. juga ada hiburannya Ya, juga ya Kak ya. alhamdulillah masih ada lah hiburan lah ya. Oke, mantap. Jadi kan dari Kak Wiki itu emang ibaratnya apa ya, hobi banget dari traveling. Jadi kita di sini berharap dari Kak Wiki itu kayak mau sering-sering ke teman-teman semua sebenarnya traveling itu seperti apa, kemudian kayak keseruannya gimana, dan tentunya persiapannya apa aja, dan tentunya masih banyak lagi kayak gitu Kak. Nah, itu dari Kak Wiki itu emang dari hobi banget traveling itu sejak kapan Kak, dan juga alasannya kenapa sih kok harus traveling? Enggak kayak misalnya nge-YouTube ataukah main game ataukah apa kayak gitu Kak. Sebenarnya kalau traveling tuh semua orang pasti suka ya traveling. Tapi bagi saya kalau traveling itu kayak suatu kebutuhan, udah suatu kebutuhan. Jadi ketika lainnya stres kan biasanya malah beda-beda ya setiap orang kalau stres itu gimana. Nah kalau saya sendiri sih lebih baik jalan-jalan kayak gitu, menikmati udara walaupun deket-deket. Apalagi kalau di Wonogiri tuh wah udaranya masih asri, masih banyak pegunungan kayak gitu, malah enak kayak gitu. Jadi traveling tuh ya enak-enak aja sih. Oh gitu. Sejak kapan Kak sukanya? Apakah emang dari kuliah ini atau kayak emang dari dulu SMP, SMA gitu? Kalau traveling sendiri saya dikenalkan dengan jalan-jalan itu sejak masih kecil karena ya orang tua saya pun kadang kalau gabut kayak gitu tiba-tiba udah menghilang entah ke negara mana ya, dari negara mana padahal beda daerah doang. Kayak gitu kayak udah jalan-jalan entah kemana, ke pantai atau ke wisata deket-deket sini lah ya. Kayak gitu. Oke gitu. Oke, berarti emang dari kecil itu ibaratnya kalau ketika bosen ataupun ngapain itu pasti kita jalan kemana gitu ya Kak. Entah itu ke Iya. jalan ke tetangga sebelah atau ke pantai, Nah, gunung atau gitu ya. bener banget. Udah dari SMP pun udah kayak. Jadi kalau tahu kan Karanganyar itu Gunung Lawu yang Cemoro Kandang itu kayak dari SMP udah sering ke situ. Makanya kayak Oh. suka aja jalan-jalan gitu, Padahal kan jauh ya menikmati kan? udara segar. Wonogiri sampai Lawu itu jauh nggak sih? Kalau dari rumah saya itu sekitar setengah jam kalau ngebut ya itu setengah jam, kalau santai 45 sampai 1 jam Oh. itu udah sampai. Berarti Deket nggak terlalu banget itu. jauh banget ya. Ya, bener banget. Oke, biasanya nih kalau Kak Wiki itu kan saya biasanya suka lihat tuh di ini story-nya jalan-jalan kemana pakai motor gitu. Emang biasanya itu sendiri Kak atau sama teman-teman kayak gitu? Wah, itu sendiri. Jadi kalau kalau sama temen tuh kadang kayak menyesuaikan waktu kan. Tapi kalau sendiri tuh kalau pengen ke sini ya udah langsung Langsung mandi, gas gitu ya. siap-siap ya langsung gas kayak gitu tanpa janjian ayo ke sini tapi akhirnya cuma wacana ya kan kayak gitu. Benar. Jadi Oke, lebih sendiri. mantap. Udah perjalanan kemana aja nih biasanya? Mungkin daerah Wonogiri atau mungkin paling jauh di mana Kak? Kalau perjalanan sih sebenarnya kalau jauh-jauh pun belum berani dalam arti karena dananya cuma pas-pasan ya kan. Lebih baik kayak mengeksplor daerah sekitar dulu, seperti dekat Wonogiri kan banyak, terus daerah Jogja, daerah utara sana kayak Jepara dan lain-lain, terus daerah timur ya kan ke Karanganyar, Magetan, Madiun kayak gitu, lebih deket-deket aja dulu kayak gitu. Penting traveling itu nggak mengharuskan kita itu harus jalan-jalan jauh, yang penting kita dapat menikmati indahnya ciptaan Tuhan kayak gitu loh. Oh, Jadi oke. selain kita traveling itu tujuannya kayak menikmati, kita bersyukur bisa hidup di Indonesia walaupun nggak perlu jauh-jauh kayak gitu, kita udah menikmati keindahan alamnya kayak gitu. Kalau perasaan setelah kita traveling gimana Kak? Apakah mungkin ketika kebosen nih, terus kita gabut ataukah apa setelah traveling kita jadi seneng ataukah lagi bikin ketagihan atau gimana gitu Kak perasaannya?
Kalau perasaan seneng, kayak puas gitu loh. Kadang kan kalau traveling kan menghilangkan stres. Nah itu Heeh. sedikit menghilangkan stres, apalagi kalau semester tua kayak gini ya, skripsian ya kan, masih skripsian itu kayak mendapat inspirasi gitu loh. Wah, pikirannya udah agak plong kayak gitu. Tapi kadang pernah juga habis traveling itu malah kita overthinking kayak gitu. Lah kenapa tuh? Tanggal tua nggak ada duit ya kan, overthinking itu. Oke. Iya, iya, Di situ masuk, sih. masuk. Duit emang kebutuhan banget ya. Nah, bener banget kayak gitu loh. Jadi agak susah itu. Ini biasanya berarti seringnya pakai motor ya? Kenapa nggak pakai angkutan umum kayak angkot, bus, dan lain-lain kayak gitu, Kak? Karena yang pertama itu punyanya cuma motor ya kan. Mm-mm. Terus yang kedua itu kalau naik angkutan umum terlalu lama kayak gitu. Karena tipe saya itu tipe cepat ya kayak Wih, gitu. ya. Gesit. Ibaratkan bis itu bis patas kayak gitu ya. Heeh. Itu cepat. Jadi kalau naik motor kan walaupun macet ya kan. Tahu sendiri kalau weekend itu kan jalan-jalan itu pasti rame kayak gitu. Bisa nyelip-nyelip kayak gitu. Dan lebih menghemat waktu juga. Oh gitu. Kak Wiki ini kayaknya pernah buat kayak story misal ketika kita di jalan terus kayak ngerekam apa gitu. Nah itu biasanya kalau kayak gitu gimana tuh Kak? Apakah kita mungkin sama teman kita terus disuruh ngerekamin ataukah emang kita yang rekam sendiri sambil jalan gitu Kak? Oh itu sih ngerekam sendiri sambil jalan. Tapi itu sebenarnya bahaya sih buat pengemudi ya kan, terutama bermotor. Kan mengganggu konsentrasi. Tapi Heeh. ketika saya ngerekam kayak gitu tuh, saya lihat situasi dulu. Jalannya itu lebar apa sempit seperti itu. Kalau misal lebar kan kita ada space buat menepi. Maksudnya jalannya di tepi kayak gitu. Berarti kan nggak mengganggu orang yang lain kayak gitu. Dan kita lihat dulu di belakang itu ada kendaraan lain nggak, di depan itu ada kendaraan nggak, kayak gitu. Jadi kalau pas ngerekam sendiri kan otomatis cuman menggunakan tangan satu. Nah itu Mm-mm. baru bisa ngerekam. Tapi kalau rame nggak berani dan dilihat dulu ada polisi apa enggak kayak gitu. Oh Kalau ada polisi malah ketilang ya kan, malah iya benar-benar. berbahaya itu. Jangan HP-nya diserobot sama polisinya, nggak jadi dong. Nah itu masalahnya, bahaya itu malah. Benar. Kalau ini biasanya enak tuh ketika kita jalan nih, misalnya pakai motor nih kan sendiri jalan kemana gitu. Mm-mm. Itu biasanya enaknya pagi, siang, atau malam. Kalau Kak Wiki lebih memilih waktu yang mana tuh? Kalau kita mulai jalan-jalan sebenarnya itu mulai berangkat ke tempat wisata ya. Itu lebih enak pagi hari kayak gitu. Pagi hari itu enak karena apa, itu suasananya, udaranya masih sejuk banget ya kan, belum macet. Itu bisa menghemat waktu kita. Kalau belum macet kan waktu kita banyak di jalan, tuh banyak yang sepi. Nah itu bisa, kalau berangkatnya udah di atas jam 10 ya udah siap-siap kena macet, terus panas kayak gitu. Dan kalau malam resikonya itu cuma ngantuk biasanya kayak gitu. Oh gitu, oke oke. Lah ini kan misalnya Mm. Kak Wiki pernah juga nih kayak perjalanan malam gitu. Misalnya nih ketika kita sedang sendirian terus kita ngerasa ibaratnya kayak apa ya, ngantuk nggak kuat. Terus itu yang dilakuin apa Kak? Ataukah tetap lanjut ataukah gimana? Oh iya, aku emang sering banget jalan malam, namanya night ride ya. Itu kita itu dilihat dulu kondisi fisik kita. Lihat dulu kondisi fisik kita. Kalau kita emang sehat, ya udah diterobos saja nggak masalah ya kan. Dan dilihat dulu kita ngantuk apa enggaknya. Kalau misal kita ngantuk, ya udah, misal kita punya cara sendiri kan buat melek. Biasanya kalau saya Hmm. itu belilah minuman kopi kayak gitu. Kopi-kopi atau beli susu kayak gitu. Dan diusahakan kalau naik motor malam itu jangan banyak melamun. Kan kadang kalau kita naik motor sambil agak melamun ya kan, Iya pasti benar-benar. pernah ya. Nah, itu diusahakan jangan pernah. Soalnya kalau malam itu bahaya banget. Terus fokus. Kalau malam itu harus fokus. Soalnya kita kalau jalan-jalan jauh itu kita nggak tahu daerah situ, nggak hafal daerah situ. Kalau malam tuh jadi kadang jalannya itu gelap kayak gitu. Hmm. Ya walaupun kalau jalan sendiri tuh walaupun banyak tragedi itu harus dinikmati lah ya. Dan lihat dulu sebelum kita melewati rute itu, kita lihat di Google Map dulu. Itu lewat kawasan mana. Sekiranya emang banyak tempat kosong, kayak lewat hutan-hutan atau apa, kita cek dulu kendaraan kita dari fungsi rem, lampu motor, terus
banyaknya bensin itu berapa, kayak gitu. Tekanan ban itu harus dicek. Siapa tahu kalau tekanan bannya berkurang itu kemungkinan bocor, kempes di tengah jalan itu lebih besar kayak gitu. Terus bensin, nah itu terutama bensin kalau bisa di full, dipenuhin dulu. Jangan sampai kehabisan di tengah jalan kayak gitu. Soalnya emang bahaya sih, apalagi kalau ke daerah Jogja, Wonosari sana ya kan. Mm-mm. Wah itu tukang bensin tambal ban itu udah jarang kayak gitu. Oh, oke oke. Berarti itu ketika malam emang resikonya lebih besar daripada ketika kita pagi ataupun siang kayak gitu ya, Kak ya. Bener banget. Oke, ini kan selain dari jalan-jalan nih pakai motor, mungkin keliling kemana, touring atau kemana gitu. Biasanya kalau dari Kak Wiki itu selain biasanya jalan-jalan ke situ, apakah emang suka lebih apa namanya, sering ke gunung atau ke pantai gitu, Kak? Sering nggak sih ke sana? Kalau kalau saya lebih penikmat pantai ya kan daripada naik gunung. Saya lebih enak ke pantai, nggak tahu kenapa ya. Kalau di pantai itu kayak lebih enak Di aja adem buat gitu. nyantai gitu. Lebih adem, lebih kayak lebih menikmati lah kalau di pantai. Sebenarnya pengen naik gunung tapi kayak apa ya? Belum ada keberanian tersendiri sih dan belum ada kepinginan lebih juga kalau buat naik gunung. Jadi kayak lebih enak naik motor ke pantai gitu. Karena emang dasarnya suka motoran sih. Oh, Jadi oke. lebih enak naik motor kayak gitu. Kalau naik gunung kan juga harus jalan ya kan, nggak mungkin naik gunung pakai motor sampai atas. Mungkin aja kalau bisa ya kan. Ya kayak di game Itu loh. bisa. Lebih enak ke pantai sih kalau saya. Bener. Oke, benar. Kalau terkait dari biasanya kan kalau traveling kita jalan-jalan kemana itu kan pasti yang namanya uang tuh ibaratnya apa ya, sesuatu hal yang pasti ataupun dan Mm-mm. penting itu. Nah itu biasanya apa ya, ibaratnya kita sering menghabiskan banyak uang ataukah gimana Kak? Ataukah emang kita misalnya mau jalan ke tempat A, kita punya budget sekian, tapi ternyata nggak bisa sampai Mm-mm. ke sana, ataukah kita mungkin jadinya ke tempat B atau gimana tuh Kak? Gini, kalau untuk budget sendiri ya sebenarnya Hmm. kalau setiap saya jalan-jalan itu budget itu nggak pernah lebih dari 300.000 tiap main. Sekali jalan berarti ya? Ya nggak pernah habis segitu. Paling pol ya paling 100, 150 itu udah budget pol sih. Soalnya sebelum jalan kita harus tipsnya dari aku sendiri ya. Kalau kita orangnya budgetnya pas-pasan tapi ingin traveling, Mm-mm. ingin update story lah istilahnya ya. Ingin Udah update status. story healing. Nah, bener banget. Itu budget yang dipikirkan dahulu, jarak yang kita tempuh itu berapa kilo. Kayak gitu. Nah, terus konsumsi bahan bakar itu berapa? Seharusnya kalau kita udah chemistry dengan motor kita ya, kayak istilahnya udah ada ikatan batin gitu Oh, ya sama motor kita. Nah, kita itu tahu konsumsi bahan bakar itu berapa. Biasanya kalau aku sendiri untuk bensin, misal ke Jogja sendiri ya, ke Jogja itu bensin budget 60.000 buat bensin PP. PP sama di sana kayak gitu 60.000. Nah untuk makan itu kalau kalau saya itu tipe-tipe orang yang takut keblondrok. Tahu kan keblondrok benar kayak takut dibohongin. kemahalan gitu. Nah, takut kemahalan itu kita pilih rumah makan yang ada di daerah kita, tapi juga ada di sana. Seperti itu. Perbatasan Nah, gitu itu kan maksudnya. pasti. Jadi kayak istilahnya kalau ya minimal ya ada rocket chicken lah istilahnya. Itu kan ada di mana-mana. Nah, itu Mm-mm. makan di situ atau kan di warteg, di angkringan, kayak gitu aja makan. Tapi kalau emang mau ngafe, kita cek dulu harga kafenya itu berapa. Kan di Google, Instagram banyak kan itu. Benar-benar. Dicek dulu budgetnya itu berapa. Terus kalau kita mau ke tempat wisata, kita cek dulu juga harga tiket masuk berapa, terus misal ada biaya fasilitas lain itu berapa, dicek dulu. Nah, kita kalkulasi lah itu ya kan. Jumlah bensin itu habis berapa, makan berapa, terus tiket masuk nanti itu berapa. Terus misal apes-apesnya itu nembel ban atau ganti apa-apa itu dihitung sekalian kayak Oh, gitu. uang cadangan Jadi, berarti ya? uang cadangan walaupun budget pas-pasan tapi usahakan ada uang cadangan kayak gitu. Nah, Oke. gitu cara ngitungnya. Jadi dan kalau bisa rute perjalanan kita itu jangan muter-muter. Kan ada kan itu yang habis dari ke selatan nanti ke barat, habis dari barat ke selatan Itu lagi. nyasar no, ya? Itu bisa jadi. Nah, itu apa ya? Menghabiskan
waktu dan uang juga. Kalau bisa itu rute kita misal itu urut dari selatan, terus nanti agak naik ke utara, terus habis itu ke barat, ke utara lagi, baru ke timur, balik ke rumah, kayak gitu. Jadi kayak kita urutin dulu lah rutenya, biar kita tahu juga nanti habis Oke. berapa, kayak gitu. Berarti ibaratnya yang namanya traveling itu bukan cuma ibaratnya kita sekali jalan, ibaratnya langsung jalan ya udah gas-gas aja tapi tanpa perencanaan. Tapi emang di sini ya namanya perencanaan mulai dari anggaran rute itu emang benar-benar dibutuhin ya Kak ya. Ya bener banget, perlu dibutuhin. Jadi kita harus tahu itu daerah mana, terus biaya makan di sana itu berapa, itu harus tanya-tanya dulu lah. Pastilah punya teman di daerah situ ya kan. Nah itu Oke, tanya-tanya oke. dulu, nggak masalah. Kalau biasanya nih kalau jalan biasanya apa? Pakai Google Map juga nih seringnya. Kalau perjalanan ke tempat pertama kali itu pakai Google Maps, kayak Mm-mm. gitu. Walaupun sendiri itu pakai Google Maps. Jadi kita pakai headset ya kan, Mm-mm. pakai headset aja terus pakai Google Maps kayak gitu. Jadi kalau traveling itu diusahakan bisa baca Google Maps kayak Oke, gitu. oke. Berarti kita nggak ngeliat HP nih, pakai headset aja bisa berarti ya. Iya, pakai headset aja. Soalnya kalau kita keseringan buka HP, kita banyak berhenti ya kan Iya, nanti. benar-benar. Saya juga Kayak gitu gitu. biasanya. Kebanyakan berhenti tapi makin lama Nah, juga waktunya. nah bener banget. Banyak berhenti, buka HP, terus kita lingu ini jalannya yang mana kayak Oke, gitu. oke. Kalau pakai Google Map terus pakai headset kan enak ya kan, belok. Benar-benar. Tinggal ngikutin Google berarti ya. Oke, lanjut Kak. Ini terkait dari ini kan minggu-minggu berapa nih? Minggu kedua atau ketiga ya? Itu rencananya buat Mm-mm. mungkin minggu depan atau terdekat-terdekat ini kira-kira mau merencanakan kayak traveling kemana gitu Kak? Oh, minggu terdekat ini hari Minggu nanti saya ke Solo. Sabtu Minggu itu mau ke Solo 2 hari itu. Terus sekitar tanggal 20-an itu nanti saya mau ke Magetan, kalau nggak salah. Terus sebelum itu tanggal 20, tanggal 19 saya ke Karanganyar dulu. Terus 20 ke Magetan. Terus rencana sekitar akhir bulan nanti mau ke Jogja lagi. Kayak gitu. Padat banget ya nih. Jadi kalau untuk traveling sendiri sebenarnya banyak teman-teman yang ngajak, ayo Wi ke sini, ayo ke sini kayak gitu. Oh, oke. Walaupun di sana ibaratnya cuma main doang, tapi emang ibaratnya kita menikmati perjalanan gitu ya. Bener banget. Dan ketika kita udah senang traveling itu nanti tanpa kita apa ya, kita nggak ada rencana buat main, nanti ada yang ngajak main karena dengan kita sering jalan-jalan itu kita paham deh. Lanjut lagi Kak, tadi terkendala sedikit sinyal tuh. Berarti rencananya ke Ya depan maaf ya. emang apa namanya bakalan banyak banget keluar-keluar kota gitu ya Kak ya? Hmm, iya, bentar. Wih, mantap gangguan motor. Biasa kan rumah deket objek Jalan. wisata Oh. kan. Objek wisatanya Olahraga terdekat apa objek sih di situ? wisata. Waduk Gajah Mungkur. Oh iya di Wonogiri ya. Waduk Gajah Mungkur itu kalau Rame juga sore ya. berarti dikunjungi di sana. Kalau sore itu banyak orang bucin-bucin lewat. Oke lah. Banyak bucin. Berarti besok nih rencana perginya sendiri atau sama teman-teman gitu Kak? Itu yang ke Magetan itu sama temen. Yang ke Karanganyar itu nanti sama mas saya, suaminya kakak saya. Terus yang ke Jogja itu nanti saya sendiri. Kayak gitu. Oh gitu. Oke, oke. Terus terkait dari sebelum kita ibaratnya kayak mau perjalanan jauh itu apa sih yang harus kita persiapin Kak? Yang perlu disiapin benar-benar itu kondisi tubuh kita. Kalau bisa tuh jangan sampai sakit lah ya. Udah ada rencana mau pergi tuh kalau bisa jangan sakit ya kan. Terus kondisi motor jangan lupa lah dicek juga. Namanya motor itu ibarat kekasih lah ya kan. Jadi nggak harus lah motor itu rusak kayak gitu. Kita harus perhatikan juga. Disayang lah motornya. Terus surat-surat kelengkapan surat. Terus yang sekarang kan harus protokolnya yang ketat ya kan. Harus vaksin dulu. Vaksin harus pastilah Iya vaksin. benar-benar. Nah, itu pakai masker terus ya kayak gitulah persiapannya.
duit sih penting. Yang penting Oke, ada oke. budgetnya sih. Kalau nggak ada budgetnya nggak ada perjalanan itu. Berarti kalau misalnya nih, kan terkait dari motor itu kan emang sesuatu hal yang krusial. Itu biasanya kalau ketika kita habis pergi jauh nih, mungkin keluar kota atau kemana, berarti langsung diservis gitu kayak motornya? Atau gimana? Langsung kita servis. Kita sih biasanya servisnya servis sendiri ya. Mm-mm. Nggak harus ke bengkel, kayak kita cek aja kadar olinya kayak gitu, dicek. Terus misal setelah kita perjalanan jauh agak kasar mesinnya, ya udah misal kita nggak ada alat-alatnya, kita ke bengkel kayak gitu, dicek harus ganti apa kayak gitu. Jadi ya harus sering-sering cek motor sih kalau travelingnya itu pakai motor kayak gitu. Oh, oke, oke. Kalau ibaratnya ketika dari Kak Wiki ini traveling itu biasanya dapat keseruan-keseruan apa gitu Kak? Kayak mungkin pengalaman yang menyenangkan ataukah apa gitu? Sebenarnya kalau keseruan sih ya kita dapat menikmati itu ya, perjalanan, pemandangan. Terus kadang kadang tuh saya seru tuh kalau di jalan. Saya itu benar-benar seru kan, kalau di jalan tahu sendiri ya kan, Ah, ah, pengendara itu ada yang ngebut-ngebut kayak gitu. bener-bener. Nah, itu untuk menghilangi rasa ngantuk biasanya saya ikut ngebut juga. Kayak Oh, istilahnya kayak kejar-kejaran lah ya itu. balapan tapi Itu nggak kenal biasanya sama siapa gitu. terus nanti di lampu merah itu kayak nyapa kayak gitu. Sok kenal aja, tapi Oh, nggak tahu halo kita bro. itu siapa kayak gitu loh. Padahal nggak kenal Gimana ya. Mas, mau kemana? Ya, kayak gitu tanya. Mau kemana Mas? Oh, mau ke sini. Oh, nggih Mas, hati-hati. Kayak Oh, gitu. oke, oke. Kayak Itu biar jadi nggak ngantuk lebih juga ya. seperti itu. Jadi lebih nggak ngantuk sih kadang kalau di mana ya, di perjalanan seperti itu. Terus kadang tuh kalau jalan rame itu saya lebih suka bantu. Kan kalau rame agak susah ya buat nyalip-nyalip kayak Mm-mm. gitu. Saya bukakan jalan kayak gitu, ngasih kesempatan belakang itu, kalau kayak saya nyalip-nyalip itu ngikutin saya, ya udah saya usahakan di depan agak nahan dulu biar belakang itu ngikutin, kesalip nggak bahaya ditabrak sama depan kayak Oh. gitu. Itu biasanya Jadi mobil ya kayak seringnya Kak atau motor? mobil di tikungan. Biasanya kalau saya di Ambarawa kan itu tikungan-tikungan kayak gitu, gelap Benar-benar. malam ya kan. Nah, ketika saya nyalip itu, saya kan kalau motor lebih enak ya buat lihat kondisi jalan. Nah, itu kalau misal kosong ya udah saya beri tanda kayak gini, lurus ya istilahnya ya kan, lurus aja ikutin. Nah, kalau di depan ada kendaraan, saya nyalakan sen kiri. Jadi istilahnya jangan jangan ikuti saya kayak gitu, sen Hmm. kiri. Jadi sen kiri kayak saya nyala kayak gitu. Sen, Jadi sen sebenarnya itu kalau kayak rating gitu ya? nah iya, ratingnya itu, rating lampu isyarat belok itu. Nah, kalau saya ngidupkan ke kiri, tandanya itu di depan ada kendaraan lain. Tapi kalau sen saya tetap masih nyala di kanan, tandanya masih kosong, aman buat Oh. ngikutin saya kayak gitu. Itu dari ibaratnya yang ngikutin tuh juga paham gitu Kak, kalau misalnya bahasa-bahasa kayak gitu tuh. Malah kalau eh, sopir-sopir atau pengendara yang ratusan kilo, ribuan kilometer itu udah paham isyarat Oh. lampu sen kayak gitu. Jadi kalau kita di belakang bis itu biasanya kayak gitu. Lampu sen kanan berarti ikutin aja terus di depan aman. Tapi kadang kan kita sebelum nyalip di belakang truk ya misal. Nah, tapi kok truknya nyalain sen ke kiri tapi nggak belok. Itu tandanya nggak usah nyalip, di depan itu masih ada kendaraan. Kayak Oh gitu. gitu. Nah, kalau lampu hazardnya nyala, mobil atau truk bis lainnya, berarti itu ada bahaya di depan, harus hati-hati di belakangnya. Kayak gitu. Jadi kayak enak sih malahan, kita paham jalan kayak gitu. Terus di jalan itu kita melatih kesabaran, nggak emosian Benar-benar. kayak gitu. Tapi yang biasanya kayak sering nyalain itu biasanya kayak mobil-mobil gitu ya Kak ya. Kalau motor jarang juga nggak sih? Iya, benar, mobil-mobil sih. Kalau motor saya kadang modifikasi biar bisa buat hazard sih. Yang lampu Hmm. sen 2 nyala kayak gitu. Oh itu juga ibaratnya harus Kayak kita gitu. buat sendiri gitu ya Kak ya. Itu biar kita lebih nyaman aja kalau kita berkendara jauh kayak gitu. Oke, itu kan Tapi ibaratnya kayak buat motor-motor yang baru kayak yang cc gede udah ada itu lampu hazardnya itu. Jadi nggak perlu pasang. Tapi kalau motor saya kan masih cc-nya yang rendah ya kan. Itu harus masang sendiri nanti gitu. oke. Itu kan kayak simbol-simbol di apa namanya lampu rating-rating gitu lah. Itu ada lagi nggak Kak misalnya kayak mungkin
simbol kita ibaratnya tadi kan udah jelasin kayak tangannya gimana ataukah gimana gitu. Ada lagi nggak Kak? Kalau saya sih biasanya, nah habis, habis Kak. Apa nih? Lanjutnya nggak Nah, apa-apa. kok kameraku metu dewe ya? Suaramu ijek enek. Nggak apa-apa lanjutin Wei. Itu kayak nah nyala lagi tuh. Wes. Oke. Jadi buat isyarat lainnya sih, ya mungkin agak susah sih buat jelasin meragain karena kan kadang pakai kaki juga ya kali Oh iya kakinya pakai kaki dilihat. juga ada toh. Jadi kayak agak gimana gitu ya, kadang buat ikut terus kalau enggak tangan agak agak ngeslow gini, itu Heeh. tandanya kurangi kecepatan lah istilahnya, kayak Oh. pelan-pelan mengurangi kecepatan kayak gitu sih biasanya. Berarti banyak banget ya Kak, dari simbol mulai dari ibaratnya kayak tangannya, kakinya, terus kayak dari permainan Mm-mm. lampu-lampunya gitu. Nah Itu di kayak gitu Google jadi harus ibaratnya kayak apa ya, jarang ya kalau kita nemuin kayak gitu sih. ada sih, buka aja itu apa namanya, keywordnya biasanya apa ya, tanda-tanda konvoy kayak Konvoy. gitu. Oh, berarti kayak maksudnya Nah, konvoy gitu ya, touring gitu. ya touring kayak gitu biasanya ada itu tanda-tandanya. Dan Oh, kalau kita misal ngikuti rombongan, kalau bisa itu jangan di belakangnya pas lah kayak kenapa tuh? gitu. Kita di samping kirinya atau kanannya, biar kita tahu itu di depan itu ada apa kayak gitu. Jadi nggak boleh harus jejer atau sejajar lurus kayak itu, nggak boleh. Jadi kita di kanannya, biar kita tahu di depan. Siapa tahu kan ada tiba-tiba ngerem mendadak ya kan. Mm-mm. Nah itu biar kita bisa agak menghindar kayak gitu. Jadi harus jaga jarak juga, harus tahu posisi kita itu gimana. Oh gitu, ya ya. Berarti emang pengalamannya tuh Nah, banyak banget ya Kak. Ibaratnya kayak ilmu-ilmunya, walaupun itu ibaratnya kayak cuman jalan aja, traveling kemana, tapi kan ibaratnya ilmu-ilmu di sini tuh emang banyak banget gitu ya Kak ya. Oke Kak, sekarang lanjut pertanyaan terakhir terkait dari pesan buat teman-teman semua yang besoknya itu pengen kayak traveling ataukah mungkin touring dan sebagainya, itu apa Kak yang pengen disampaikan dari Kak Wiki? kalau pesennya sendiri sih, ya dari aku sih biasanya ngasih tahu ke teman-teman aku, itu direncanain dulu waktunya, terus kalau emang ragu sama cuaca, cek dulu lah cuaca di BMKG buat hari besok-besok kan biasanya ada kayak Mm-mm. gitu. Selain itu, cek dulu di Google atau Instagram atau medsos lain tentang wisata itu. Wisata atau daerah-daerah situ itu ada penutupan atau ada perbaikan atau gimana kayak gitu, dicek dahulu. Terus kalau budget ya kemungkinan semua udah menyiapkan ya kan budget. Mm-mm. Tapi kalau bisa, kalau traveling itu, kalau saya sendiri kalau bisa itu jangan membeli hal yang nggak penting kayak gitu. Tujuannya kayak gitu. Terus kita harus mengenali daerah situ, rumah makan yang terkenal itu di mana, terus eh, biaya makan di situ tuh berapa kayak gitu. Ya walaupun ada ya yang los makan di mana aja Mm-mm. terserah ya. Benar-benar. Kalau buat yang budget pas-pasan kayak gitu, lihat aja di Instagram atau di medsos lain, makan di daerah situ tuh harus berapa bayarnya kayak gitu. Terus kondisi kendaraan kayak gitu, kendaraan harus tahu kondisi kendaraan, medan jalan itu harus tahu juga medan jalannya. Terus perlengkapan itu harus bawa ya obat-obatan lah itu terutama ya kan. Setidaknya obat pusing atau obat merah buat Mm-mm. misal nanti kesandung atau gimana kayak gitu harus bawa. Terus kalau pakai motor walaupun nggak hujan, siapkan jas hujan kayak gitu. Jas hujan, kalau emang mau bawa temen punya jas hujan 2 ya udah dibawa 2. Takutnya ketika kita bawa anak orang ya kan, Mm-mm. bawa teman kita terus hujan, ngiyup berteduh kayak gitu ya kan. Berteduh itu iya kalau hujannya terangnya cepet ya. Biasanya Mm-mm. kan Benar. lama sampai malam. Nah, itu bawa jas hujan buat jaga-jaga. Walaupun cuacanya lagi kemarau, bawa jas hujan. Siapa tahu itu hujan kayak gitu. Buat Mm-mm. antisipasi lah ya. Oke. Terus kondisi mesin motor, kondisi kendaraan,
lampu, terus surat-suratnya itu nggak boleh apa ya istilahnya telat bayar pajak dan lain-lain. Soalnya kan setiap daerah kan ada tilangan kayak gitu. Daripada Heeh. kita ketilang harus sidang ya kan, sidang di daerah situ ribet juga. Nah kayak gitu. Terus kondisi tubuh itu harus banget sih. Kayak gitu sih Oke. mungkin kalau kalau dari saya sih nggak kalau perjalanan sih. Apalagi kalau nih khusus buat yang touringnya sama mainnya sama teman-teman diusahakan yang tahu jalan itu di depan, yang nggak begitu berani cepat itu di tengah, terus yang sedikit mengerti daerah atau ya paham jalan juga itu di belakang juga. Biar kita itu yang di depan itu kayak ngasih jalan yang di belakangnya, dan yang di belakang itu siapa tahu ada yang ketinggalan itu bisa ke cover yang di belakang kayak gitu. Oh, Dan oke. diusahakan kalau konvoy itu yang leadernya atau pemimpinnya itu kalau bisa lihat kaca spion terus. Siapa tahu ada yang ketinggalan, siapa tahu ada yang kenapa-kenapa ya kan. Heeh. Terus siapa tahu kan kalau konvoy berhenti di lampu merah kan nggak mungkin bisa Terobos. berhenti semua, ada yang lolos ya kan, ada yang lolos kayak Heeh. gitu. Yang di depan harus jalannya pelan-pelan kayak gitu. Jadi kayak lebih memperhatikan belakang sih daripada Oke. kayak gitu. Kalau konvoy itu lebih mengutamakan temannya daripada waktu kayak Mm-mm. gitu. Oke. Yang penting ibaratnya di sini ketika kita mau apa traveling ataupun perjalanan jauh harus yang namanya safety itu harus benar-benar diutamain gitu ya Kak ya. Ya bener banget kayak gitu. Jadi jangan egois lah kalau naik motor ya kan. Mm-mm. Dan jangan lupa kalau belok-belok itu ya lihat spion dulu, terus nyalain lampu isyarat, lampu lighting kayak gitu. Soalnya saya sering banget itu hampir kecelakaan di jalan gara-gara Lampu rating itu ya orang-orang yang maksudnya. mak Ah, keluar ya. Pak keluar Istilahnya mego mak kiri keluar. kiri mego kanan. Ah, itu ibu-ibu banget. Itu sering saya temui itu. Jadi Oke. diusahakan pakai lampu isyarat kayak gitu. Oke. Dan mungkin ini yang sering dialami semua pengendara, terutama itu saya lihat itu di motor-motor cewek, itu kalau ada fitur lampu jarak jauh tolong dimatikan kayak gitu. Kalau Kemarin emang kalau kendaraan malam. kalau situasi lagi rame karena itu membahayakan pengendara lawan arus, lawan arah. Mm-mm. Itu sangat berbahaya karena menyilaukan mata. Nah, itu kalau Oke teman-teman mungkin cukup itu aja buat perbincangan terkait dari traveling pada video ini. Semoga bisa menjawab dan juga bisa memberikan wawasan bagi teman-teman semua yang besoknya pengen traveling kayak gitu. Terima kasih banget buat dari Kak Wiki yang udah mau sharing-sharing ke kita terkait dari ilmu traveling sama-sama. ini. Pokoknya sangat bermanfaat dan juga kita mendapatkan ilmu baru terkait dari traveling kayak gitu. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini sampai habis. Jangan lupa like dan juga subscribe channel YouTube Privasan Aka dan juga tunggu dari video kami untuk selanjutnya. See you the next time video. Dadah! Nah.